Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun kalian nonton video ini. Video kali ini bukan video yang berhubungan dengan fotografi maupun workflow seperti biasanya. Oh iya, untuk kalian yang baru datang di sini, kenalin nama gue Aditya Permana. Instagram gue Aditya_K. Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan artis. Gue bukan tokoh. Apalagi selebgram. Gue cuma orang biasa yang hobi moto, terutama foto pemandangan. Atau bahasa kerennya mah, landscape fotografi. Anyway, seperti tadi gue bilang di awal, gue bukan mau ngebahas soal foto atau workflow. Tapi silakan kalian lihat sendiri, tolong ambil hikmah dan hal positifnya. Dan semoga apa yang gue lakuin ini bisa membuat kalian ikut berperan juga. Oke? Serius amat. Oke, jadi gini. Maksud gue bikin video ini sebenarnya disclaimer dulu ya. Gue bukannya mau show off atau gue mau pamer atau apalagi ria, enggak. Tapi gue pengen menyisihkan sebagian kecil, nggak banyak, pendapatan dari YouTube gue yang berkat support kalian juga, yang penghasilan juga nggak terlalu gede-gede amat gitu ya. Ini untuk membantu, ya saling membantu untuk sesama lah ibaratnya gitu. Terlebih lagi dengan kondisi sekarang yang marak atau mewabahnya virus corona ini atau COVID-19 atau COVID-19 ini, yang akhirnya membuat banyak orang yang harus dirumahkan gitu loh, atau hashtagnya tuh di rumah aja atau stay at home and stay safe dan banyak lagi ya segala macam hashtag gitu ya. Intinya adalah untuk mengurangi penularan si virus tersebut gitu kan. Jadi impactnya kita harus di rumah. Bahkan orang-orang atau kalian yang kerja di kantoran juga kan akhirnya ditetapkan keputusan untuk work from home atau WFH gitu ya. Ya untuk kalian yang bekerja seperti itu ya tidak ada masalah, karena dengan kalian tetap bekerja di rumah, kalian tetap mendapatkan gaji juga. At least kalian mendapatkan gaji itu bukan harian, bukan daily gitu loh. Jadi bulanan. Nah, sekarang masalahnya adalah virus ini tuh mengimpact ke kadar ekonomi. Nah, terutama untuk para pekerja yang ibaratnya penghasilan itu harian, mereka yang kerjanya di jalanan, yang nggak usah disebutin lah, kalian pasti tahu apa gitu loh. Untuk hari ini atau untuk video kali ini gue akan coba share ke abang-abang ojek online ya. Untuk sekarang gue akan menggunakan aplikasinya Gojek dulu, dan gue akan menggunakan paymentnya pakai GoPay karena meminimalisir menggunakan uang fisik ya, supaya nggak ada pencemaran virus juga. Jadi kita menggunakan GoPay, dan gue nggak akan ketemu dengan abangnya, dan gue nggak akan bertatapan langsung dengan abangnya, tapi gue akan mesen GoFood, mesen makanan, dan saat makanan itu udah diorder dan saat makanan itu udah ready, gue akan serahkan makanan itu untuk driver ojolnya gitu loh, buat abang ojolnya. Tapi gue nggak akan cuman satu gitu ya, tapi gue akan pesen GoFood beberapa kali, nggak cuman ke satu driver doang. Memang nggak seberapa nominalnya ya, nggak yang wow kayak youtuber lain mungkin yang menyumbangkan puluhan juta, ratusan juta. Enggak, gue belum nyampe ke situ gitu. Dan ya seperti yang kalian tahu lah, mungkin kalian juga bisa lihat pendapatan YouTube gue paling berapa sih gitu kan. Ya setidaknya di saat inilah, di momen inilah, jiwa sosial kita tuh harus bergerak. Nggak usah manfaatin atau mengandalkan pemerintah. Ya, pemerintah udah punya caranya sendiri untuk menerapkan ini. Kita sebagai manusia atau sebagai orang-orang yang ada di negara ini, tidak ada saling membantu. Terutama di daerah-daerah yang lumayan rawan, apalagi red zone. Karena di daerah rumah gue, salah satu area yang termasuk red zone. Dan gue udah benar-benar stay at home, makanya gue bikin video terus, bikin workflow terus. Jadi sekarang kita langsung aja ya, kita pesen GoFood. Jadi gue buka aplikasi nih. Kita pesen apa ya? Cari yang deket-deket aja. Gue pesen ayam keprabon. Kita beli 3, oke. Kita tulis di sini level pedesnya. Tanya abangnya aja, abang Gojeknya aja. Kita pesan 3, oke. Kita pesen. Ini gue pembayaran pakai GoPay, dan untuk alamat rumah gue sensor ya, 4.000, nominalnya 66.000. Oke, kita order. Confirm. Kenapa gue pesan 3? Karena gue berpikir kalau dia udah berkeluarga, setidaknya buat dia, anaknya, istrinya. Anaknya berapa gue nggak tau, ya nggak bisa nebak. Ya syukur-syukur dia punya anak. Kalau dia nggak punya anak ya
silahkan bagi ke teman-temannya aja. Oh ini sekarang sistemnya si aplikasi ini ngontek ke restonya dulu, setelah confirm restonya baru nyari drivernya. Nanti pas saat pesanannya udah di order atau si drivernya udah nyampe di restonya, baru kita chat, kita kasih tahu makanannya nggak usah diantar ke sini, tolong diambil aja buat anak, istri atau temennya. Lama ya? Atau karena susah ya? Oke. Gue akan ngasih alasan kenapa gue pilih GoFood. Ya kalian juga mungkin tahu ada orang yang narik ojol itu hanya buat sampingan. Tapi dalam kondisi sekarang, gue yakin orang yang tetap narik itu adalah orang-orang yang ibaratnya memang butuh pemasukan setiap hari. Karena kalau yang hanya sampingan, dan gue yakin juga mereka pasti akan stay at home. Karena udah punya penghasilan dari yang lain kan kalau misalnya sampingan. Dan ini buktinya ini lama banget tuh, loading terus. A few moments later. Guys, orderannya di cancel sama tokonya, nggak tahu kenapa nih. Oke, kita coba lagi. GoFood, nggak tahu kenapa ya. Kenapa di cancel? Oh mungkin udah mau tutup ya. Dia tutup 21 menit lagi, setengah jam. Kita cari nasi goreng. Oke, kita beli nasi goreng. Jadi, kita beli nasi goreng hati ampela, beli 3. Oke. Total 64.000 order. Oke, kalau yang sekarang nih langsung dapat ke driver. Ya, langsung dapat drivernya. Nanti kalau misalnya dia pas udah order, baru kita chat. Nah, mungkin buat privacy sensor nggak ya? Sensor aja ya. Oh, dia nanya, halo, pesanan sesuai aplikasi ya? Iya, Mas. Baik, saya menuju resto, mohon ditunggu. Oke. Driver is heading to the restaurant. Driver is ordering your food. Oke, berarti drivernya udah nyampe di restonya atau di tempat nasi gorengnya. Sekarang kita chat. Mas, boleh minta tolong nggak? Sebelumnya mohon maaf. Makanannya nggak usah diantar ke tempat saya. Mas bawa aja makanannya buat keluarga atau buat teman-teman ojol. Masalah pedas atau enggak, terserah masnya aja. Tapi gue deg-degan, sumpah. Gue takutnya gimana ya, dianya kesinggung atau gimana gitu. Tapi gue menggunakan GoPay ya, jadi nggak mungkin gue cancel seperti yang video-video beredar banyak kan. Karena uangnya atau pembayaran kan langsung otomatis, nggak menggunakan fisik. Nanti kalau ini udah selesai, kita order makanan yang lain. Pasti drivernya beda. Oke, mungkin videonya nggak semuanya. Oke. Oh, dibales. Baik Pak Aditya, sebelumnya saya terima kasih. Kebetulan keluarga saya lagi di kampung. Ntar insya Allah saya bakal ketemu teman aja. Semoga yang Pak lakukan yang benar. Amin. Stay safe dan stay clean, Mas. Oke, misi pertama selesai. Ini gue takut videonya kepanjangan ya. Gue akan melakukan kayak gini lagi, gue akan pesan makanan lagi, tapi bukan buat gue. Gue akan pesan buat driver-driver yang lain, buat ojol-ojol yang lain. Jadi gue mungkin nggak perlu ngoceh, gue kasih screen recordnya aja ya. Dan ini no rekayasa ya, ini benar-benar real. Karena kalau udah pesanan gini kan kita nggak bisa nolak, nggak bisa apa-apa. Bahkan di sini juga mau kita cancel juga udah nggak bisa tuh ya, cancel ordernya udah inaktif. Dan dia udah nerima pemberian yang dari gua. Udah ada chat lagi. Siapa Aditya? Sekali lagi makasih. Ini orderan saya selesaikan ya. Makasih Pak. Silakan. Oke. Jadi orderan pertama is totally done. Kita tunggu dia menyelesaikan orderannya dulu. Kita kasih rate dulu.
Oke, jadi sebenarnya apa yang gue lakukan di sini adalah intinya memanfaatkan icon checklist biru di akun Instagram gue. Mendapatkan verification badge itu tuh nggak mudah, itu nggak gampang. Dan waktu itu gue dapat, dan notify yang gue terima itu Instagram menganggap gue adalah seorang influencer. Nah, sebagai seorang influencer, gue merasa harus memberikan feedback kepada follower-follower gue atau subscriber gue. Makanya kemarin-kemarin juga gue bikin video-video workflow buat subscriber, buat follower-follower gue gitu loh. Jadi itu sebenarnya ya feedback gue untuk kalian gitu loh. Jadi gue gak bakal kayak sekarang, atau gue gak mungkin mendapatkan verified badge itu kalau tanpa follower, tanpa kalian. Dan di saat gue sudah mendapatkan itu, ya gue harus memberikan kontribusi kepada kalian. Mungkin di luar sana juga banyak kok yang bilang ke gue langsung ada kalau gue terlalu ngumbar ilmu di media sosial atau apapun itu. Tapi buat gue itu nggak masalah, karena gue hanya berpikir yang gue lakukan adalah sebagai rasa terima kasih gue buat kalian semua yang udah support gue, udah follow gue, udah subscribe gue. Dan ya itulah fungsi influencer gitu. Jadi gue menerapkan diri gue harus sebagaimana mestinya. Dan sekarang ini juga gue melakukan hal ini juga. Sebenarnya gue pengen mengajak kalian melakukan hal simple seperti ini. Untuk kalian yang ibaratnya udah mapan, yang ibaratnya kalian udah dapat penghasilan, yang ibaratnya juga nggak terlalu goyah penghasilannya karena kasus ini, karena wabah ini. Ayolah kita saling ngebantu. Kita bantu orang sekeliling kita yang memang benar-benar membutuhkan. Contoh kayak para driver ojol ini, mereka harus kerja setiap hari di lapangan dan bertaruh dengan para virus-virus ini gitu. Dan mereka rentan terkena virus. Oke, sekali lagi di video ini gue bukan berniat untuk pansos, pamer, apalagi ria. Nggak ada tujuan ke sana. Yang kenapa gue harus videoin? Ya sekali lagi, gue videoin ini untuk mengajak kalian melakukan hal seperti yang gue lakukan. Nggak harus seperti ini. Kalian juga nggak harus memberikan sesuatu yang mahal. Kalian cukup membelikan minum untuk mereka pun setidaknya it's okay gitu. Mereka pasti menerima. Dan contoh seperti ini, saat kita memberikan mereka makanan, buat kalian yang berpikir nggak seberapa makanan, tapi buat mereka mungkin berharga. Setidaknya uang mereka bisa mereka saving untuk tidak membeli makanan, tapi makanan itu dari kita, dan mereka tetap akan mempunyai pendapatan di hari ini gitu. Oke, jadi itulah penjelasan dari gue kenapa gue lakukan hal ini gitu. Videonya gue selesai dulu sampai di sini. Dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, silakan klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke.